Sementara itu, di ruang rahasia keraton, Topiwara sedang bersiap bersama Rudra, Manisniria, dan Prakas. Keraton itu megah, tapi kini kekacauan diam-diam terjadi. Dengan koridor batu marmer dingin yang bergema suara langkah penjaga dari atas. Ruang bawah tanah itu tersembunyi di balik dinding palsu. Sempit dengan dinding batu kasar yang dingin dan lembab dari rembesan air tanah. Rak-rak kayu penuh dengan peta lusuh, peralatan militer seperti panah dan pisau, serta kotak amunisi kecil. Udara terasa pengap dengan bau tanah yang lembab, dan cahaya dari obor di dinding membuat asap tipis mengepul di langit-langit, menciptakan efek kabur yang samar. Di atas, suara musik pesta besar masih samar-samar terdengar, campur aduk dengan tawa tamu kerajaan yang tidak sadar akan rencana di bawah. Senjata mereka sudah terikat di pinggang, pedang, tampak kecil, dan busur panah siap dipakai. Wajah mereka penuh waspada, matanya memindai ruangan seolah siap menghadapi serangan mendadak. Rudra berkata, "Keraton pasti sedang sibuk dengan pesta besar itu. Semua itu jelas hanyalah pengalihan. Saat ini waktunya kita bergerak, pemimpin." Itu benar. Putra mahkota ada bersama ayahku di ruang bawah tanah. Kita harus menjemput mereka sebelum keadaan semakin kacau. Berapa penjaga yang harus kita lewati, pemimpin? Terowongan ini aman, tapi pintu keluarnya dekat dengan aula utama. Pergerakan kita bisa terdeteksi. Hanya ada 10 penjaga di koridor atas, tapi dengan adanya pesta, mereka pasti lengah. Mungkin ini kesempatan kita untuk bergerak, tapi kita harus tetap hati-hati. Aku setuju dengan Manis. Sebenarnya, apa yang kita takutkan dari keraton? Jika mau, pemimpin bisa meruntuhkan keraton. Bukan seperti itu, Prakas. Pemimpin tidak ingin bertindak brutal. Banyak orang-orang yang tidak bersalah ikut terlibat. Jika hanya mementingkan kekuatan, maka kita sama saja seperti bandit. Kau cukup cerdas, Rudra. Kita memang harus bertindak hati-hati. Lalu, apa rencana kita? Membawa pergi putra mahkota tidak semudah itu. Jika ketahuan, kita pasti dalam masalah. Mengingat saat ini, semua fraksi dari semua aliran ada di keraton. Ya, aku tahu. Kita akan menunggu kabar dari Bang Sanu dan lainnya. Kita butuh informasi yang akurat. Lalu tiba-tiba, langkah cepat terdengar dari lorong gelap di belakang. Suara sepatu bergema keras di dinding batu seperti gema. Bang Sanu muncul dengan wajah agak terburu-buru. Nafasnya tersengal karena berlari. Keringatnya menetes di dahinya. Maaf, aku terlambat, pemimpin. Ada yang menahanku sebelumnya. Apa yang terjadi? Apakah kau mendapatkan masalah, Bang Sanu? Tidak begitu penting, Nyonya. Hanya seorang pria menghadangku. Dia memintaku untuk mencari adiknya yang hilang. Namanya Yesa jika tidak salah. Topiwara yang awalnya cuek tiba-tiba menoleh cepat. Tangannya berhenti memeriksa senjata. Matanya melebar sedikit karena kaget. Bang Sanu, katakan sekali lagi. Apakah Yesa? Apakah kau mengatakan Yesa? Ya, namanya Yesa, pemimpin. Apakah Anda kenal? Topiwara terdiam sejenak. Matanya menyipit penuh tanda tanya. Ingatannya melayang saat ia masih berada di desa dan mengenal seorang gadis bernama Yesa. Entahlah, bahwa aku temui pria itu untuk memastikan. Baik, pemimpin. Kenapa tiba-tiba, pemimpin? Kita masih ada masalah yang lebih penting. Tidak masalah, Rudra. Aku hanya ingin memastikan. Baiklah, untuk jaga-jaga, kita akan bergerak bersama. Jangan membantah pemimpin kalian. Aku ikut. Bang Sanu, di mana lokasi pria itu? Aku tidak bisa memastikan sekarang, tapi aku akan tunjukkan arahnya. Mari bergerak, jangan buang waktu lagi. Mereka akhirnya bergerak keluar dari ruang rahasia melalui lorong gelap yang berliku. Suara tetesan air dari langit-langit menambah ketegangan. Di ujung lorong, cahaya samar dari luar menyusup, membuat bayangan mereka memanjang seperti prajurit hantu. Suara angin lorong menerpa obor yang hampir padam, menciptakan efek api yang menari liar di dinding. Di keramaian pasar dekat keraton Raksadipa, Bima berjalan gelisah, matanya mencari ke segala arah dengan panik.
Pasar itu ramai sekali malam itu, dengan tenda-tenda kain berwarna cerah tergantung lampu minyak yang berkedip. Pedagang berteriak menjajakan rempah, kain, dan makanan. Gerobak dorong meretak di jalan berbatu yang berlumpur. Orang-orang berdesakan, bau keringat bercampur aroma masakan pedas dan asap dari panggangan. Suara tawar-menawar keras, anak kecil berlarian, dan anjing liar menggonggong di pinggir jalanan, menciptakan kekacauan yang sempurna untuk urusan gelap. Yesa, kau di mana? Aduh, kemana aku harus mencarimu? Dari kerumunan yang padat, seorang pria berwajah kejam mendekat dengan pelan. Tangannya tersembunyi di balik jubah lusuh hitam. Mata hitamnya memindai sekitar untuk memastikan tidak ada saksi atau penjaga keraton yang lewat. Tunggu, kau mencari adikmu bukan? Kalau kau ingin dia kembali hidup, siapkan uang tebusan. Bima mengepal tangannya dengan erat. Wajahnya merah padam karena amarah yang membara. Urat di lehernya menonjol seperti tali tegang. Bajingan, apa yang kau lakukan pada adikku? Tenanglah, dia baik-baik saja selama kau menurut. Kami minta sejumlah uang tebusan. Jika tidak, adikmu akan celaka. Bima bernafas berat, mencoba menahan emosi yang meluap. Tangannya gemetar ingin memukul, tapi ia menahan demi keselamatan Yesa. Aku tidak punya banyak uang yang aku bawa. Pergi bersamaku ke penginapan. Pamanku ada di sana. Ia pasti bisa membayarnya. Baiklah. Asal jangan coba-coba untuk bertindak mencurigakan. Mereka berjalan beriringan, melewati kerumunan yang tidak curiga, melewati pedagang yang menerikan dagangannya. Suara lonceng gerobak berdering. Dari kejauhan, Bang Sanu menunjuk ke arah Bima dengan tangan gemetar sedikit karena tegang. Pemimpin, itu orangnya. Namun, Topiwara segera menahan tangan Bang Sanu dengan kuat. Matanya mengikuti gerakan mereka tanpa bergerak dari tempat persembunyian di balik tumpukan karung rempah. Jangan, biarkan saja dulu. Kita ikuti perlahan. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku yakin mengenalnya. Sekarang, ayo kita ikuti saja. Sepertinya mereka bukan terlihat teman. Jelas ada yang aneh, pemimpin. Maka dari itu, kita akan ikuti mereka diam-diam. Aku harap ada sesuatu yang seru. Semoga saja tidak ada hal yang merepotkan. Mereka menuju penginapan di ujung pasar yang ada di dekat sungai. Jaga jarak, berpura-puralah belanja jika perlu. Jangan sampai mereka mencurigai kita. Aku ambil jalan samping, jaga-jaga. Jika sesuatu di luar kendali, aku akan bersama Prakas. Lakukanlah. Jika terjadi sesuatu, lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Mereka bergerak pelan, menyamar di antara pedagang dan pembeli. Suara pasar semakin bising dengan teriakan harga dan tawa anak-anak. Lampu-lampu minyak membuat bayangan mereka bergoyang seperti adegan mata-mata di malam yang gelap. Suara lonceng pedagang berdering keras saat mereka lewat, menambah ketegangan seperti detak jam yang menghitung mundur. Di penginapan sederhana di ujung pasar, Bima segera berlari masuk. Pintu kayu berderet panjang saat ia dorong keras hingga hampir lepas dari engselnya. Ruangan dalam penginapan itu luas tapi terlihat kumuh dengan meja kayu panjang penuh noda, kursi-kursi usang yang retak, dan aroma masakan goreng dari dapur belakang bercampur bau bir yang tumpah. Beberapa tamu lain sedang makan dan minum. Suara sendok bergesekan, tapi Bima tidak peduli dan langsung berteriak. Paman! Paman! Yesa telah diculik! Paman Dravanta yang tengah duduk di pojok kaget berdiri mendadak. Tangannya menjatuhkan gelas air yang ia pegang. Air tumpah ke lantai kayu dengan suara cipratan. Apa yang kau katakan, Bima? Siapa pelakunya? Siapa yang menculik Yesa? Penculik itu masuk dengan langkah tenang tapi tegas, lalu menatap tajam ke seliling ruangan untuk memastikan tidak ada ancaman. Tangannya siap di dekat pinggang, di mana senjatanya tersembunyi. Jangan banyak bicara. Jika kalian macam-macam, gadis itu akan mati. Siapkan saja uang tebusan. Wajah Dravanta memerah karena marah. Tangannya hampir meraih pedang di sudut ruangan. Otot lengannya menegang, tapi Bima buru-buru menahan dengan memegang lengan pamannya dengan erat. Paman, jangan.
Tolong, ini demi Yesa. Dravanta menarik nafas berat yang panjang. Ia menatap penculik itu dengan tajam, suaranya rendah tapi mengancam. Baiklah, ayo bawa kami padanya. Keputusan yang bijak orang tua. Bawa semua uang yang kau punya, karena bos kami memiliki harga yang mahal. Jangan kelewatan, cepat bawa kami menemui adikku. Baiklah, ini semua adalah hasil dagang kami, emas, perak, dan batu permata. Seharusnya lebih dari cukup untuk tebusanmu. Wah, itu bagus sekali. Mari kita hitung di sini dulu. Jangan buang waktu, cepat, pergi sekarang juga. Sial, baiklah, aku harap semua ini bisa memuaskan bos. Tidak perlu banyak bicara, segera pimpin jalannya. Cih, dasar. Baiklah, ikutlah denganku. Paman, apakah kau bawa senjata? Ucap Bima berbisik pelan. Tentu saja Bima, siap-siap jika pertarungan tidak bisa dihindari. Mereka kemudian keluar dari penginapan. Dari balik bayangan bangunan di seberang, Topiwara dan rombongannya mengikuti diam-diam. Langkah mereka pelan tapi pasti. Jelas ada yang salah, kurang ajar, beraninya mereka. Pemimpin, apakah kau sudah yakin jika mereka adalah kenalanmu? Bukan sekedar kenalan, jika bukan karena mereka, aku mungkin sudah mati. Jika begitu, mereka juga bagian dari kita. Sekarang, ayo kita bantu mereka. Kita ikuti terus, sepertinya ini adalah jalan menuju sarang mereka. Pemimpin, maaf jika saja aku tahu. Bukan salahmu, justru karenamu aku bisa menemukan mereka, bangsanu. Suara angin malam mulai kencang, daun bergesekan seperti bisikan rahasia, dan kabut tipis mulai turun dari bukit, membuat perjalanan semakin misterius. Angin menyapu daun jatuh di jalanan, menciptakan efek seperti badai kecil yang mendekat. Perjalanan itu membawa mereka ke persembunyian bandit di tengah hutan lebat yang gelap. Jalan setapak sempit penuh akar pohon menonjol yang membuat langkah tersandung. Daun-daun basah dari hujan siang membuat tanah licin dan berlumpur. Suara binatang malam semakin keras. Burung hantu berteriak, serangga berdengung, dan sungai Chandra di dekat markas mengalir deras dengan suara gemuruh. Kabut tebal menyelimuti area, membuat visibilitas rendah dan aroma tanah bercampur bau asap unggun dari markas. Markas itu berupa gubuk kayu besar, dikelilingi pagar bambu tajam, dengan menara pengawas sederhana di atas pohon, dan api unggun besar di tengah halaman yang menerangi wajah-wajah bandit yang kasar. Saat mereka masuk melalui gerbang bambu yang berderit, puluhan bandit sudah mengepung dengan senjata di tangan, pedang berkarat, tampak dan tombak. Wajah Dravanta menegang, urat di dahinya menonjol. Bima menggertakkan giginya hingga berbunyi. Yesa tertunduk di pojok gubuk utama dengan mata sembab merah karena menangis. Tali pengikatnya masih ada meskipun longgar. Kemudian, negosiasi berlangsung cepat di tengah ruangan utama markas yang penuh asap tebal dari api unggun di tengah lantai. Dinding kayu penuh retak, rak senjata di sudut, dan bau daging panggang bercampur arak. Semua harta Dravanta diletakkan di hadapan pimpinan bandit. Tas kain berat dijatuhkan ke lantai dengan suara denting emas dan perak yang bergema. Ini semua yang aku punya. Ambil dan lepaskan dia. Pimpinan bandit itu mengangguk pelan, matanya memeriksa isi tas dengan teliti, lalu mengisyaratkan anak buahnya melepaskan Yesa dengan gerakan tangan yang kasar. Gadis itu segera berlari ke arah Bima dan pamannya sambil menangis terseduh. Langkahnya tersandung di lantai, tidak rata, tapi ia tidak jatuh. Tangannya meraih Bima dengan erat. Bima, paman. Bima memeluknya dengan erat. Tangannya memeriksa tubuh Yesa dengan cepat. Nafasnya lega, tapi ia masih tegang. Maafkan aku, paman. Semua ini karena salahku. Dravanta tersenyum tipis, meskipun wajahnya jelas kecewa. Tangannya menepuk bahu Bima pelan sambil melirik ke arah bandit sekitar. Mau bagaimana lagi? Harta masih bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa dibeli. Bagus, kalian cukup kooperatif. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan jumlahnya? Bos,
Ini lumayan banyak. Aku rasa pantas untuk menembus wanita itu. Sekarang kesepakatan sudah selesai. Kami akan pergi. Tunggu, ada satu hal lagi. Saat mereka bertiga ingin pergi, melangkah pelan ke pintu dengan Yesa yang di tengah. Tiba-tiba, suara pimpinan bandit menggelegar dengan keras. Tangannya mengangkat kampak besar. Gilahnya berkilau di cahaya api. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu markas kami. Jadi, tidak aman kalau kalian dibiarkan hidup. Para bandit langsung menghunus senjata mereka secara serentak. Suara logam bergesekan memenuhi ruangan seperti simfoni perang. Ketua, biar aku cicipi gadis itu dulu sebelum mereka mati. Bima langsung berdiri tegak dengan mata menyala merah seperti api. Tubuhnya menutupi Yesa sepenuhnya. Tangannya mengepal, siap untuk bertarung. Kurang ajar, kalian memang seperti binatang. Bunuh mereka dan lakukan terserah kalian kepada wanitanya. Asik, aku suka ini. Wanita itu bagianku. Aku duluan, bodoh. Gadis itu milikku sejak tadi. Jangan rebutan, kita bagi setelah pria-pria ini kita potong-potong. Bos, biar aku tangani yang tua. Pedangnya cukup bagus, aku mau itu. Lakukan dengan cepat, jangan buang waktu lagi. Dravanta mencabut pedangnya perlahan tapi pasti. Suara logamnya berbunyi nyaring dan bergema di ruangan. Jangan kira kalian akan mudah untuk membunuhku. Yesa meringkuk ketakutan, begitu juga dengan Bima. Tapi Bima harus berani. Para bandit mulai menyerbu dengan teriakan beringas yang memekakkan. Langkah puluhan kaki menghantam lantai secara bersamaan. Lantai bergetar hebat karena puluhan langkah menghantam bersamaan. Debu berterbangan di atas tanah kering. Bima ikut maju dengan tinju terangkat tinggi. Matanya fokus pada bandit terdekat. Tubuhnya siap memukul dengan kekuatan penuh. Yesa, mundurlah ke dinding. Biar aku dan paman tangani ini. Bima, hati-hati. Mereka terlalu banyak. Kita tidak punya senjata yang cukup. Bima, ambil pisau di pinggangku. Cepat, sebelum mereka dekat. Matilah kalian! Serang yang tua dulu! Potong kakinya! Oh saja, aku akan menyeret wanitanya. Sialan, itu bagianku. Tidak, aku duluan. Aku yang mengincarnya. Adegan yang seru lagi ini. Gadis itu milikku. Tunggu, itu aku duluan. Tidak akan aku biarkan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba suara ledakan terdengar. Pintu kayu markas hancur didobrak dengan kekuatan besar. Potongan kayu berterbangan ke segala arah seperti pecahan kaca. Beberapa mengenai bandit dan membuat mereka terhuyung. Rombongan Topiwara masuk dengan wajah garang. Senjata mereka sudah terhunus dan siap. Langkah mereka tegas seperti pasukan elit. Jadi, disinilah sarang tikus berada. Semuanya, habisi para bandit itu. Siap pemimpin! Suara Topiwara bergema keras, seperti perintah jenderal di medan perang. Rudra, Manis, Prakas, dan Bang Sanu langsung bergerak cepat, menghunuskan senjata mereka. Para bandit kaget, beberapa terhuyung mundur karena serpihan pintu mengenai wajah dan lengan mereka. Darah mulai menetes dari luka kecil. Siapa mereka? Bima, Yesa, dan Paman Dravanta menoleh kaget. Mata mereka melebar melihat bantuan yang tidak terduga yang datang seperti dewa penyelamat. Itu Tori! Tori? Iya benar-benar Tori. Oh, sepertinya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Para bandit mengangkat senjata sekali lagi dengan cepat. Teriakan perang meledak di udara dengan lebih keras. Suara benturan pertama sudah terdengar saat Rudra menebas bandit terdekat dengan pedangnya. Suara benturan senjata semakin keras dan cepat. Api unggun berkobar liar dan angin kencang dari pintu yang hancur. Topiwara datang tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, semuanya akan berubah. Sekarang, siapapun yang berani mengancam orang-orang terdekat Topiwara, maka mereka akan merasakan akibatnya dan pembantaian itu pun dimulai. Pertarungan langsung pecah.
Para bandit, belasan orang dengan senjata tumpul dan pisau berkarat yang mereka pegang dengan tangan gemetar, tidak mampu menandingi kehebatan anggota elit Raksadipa yang dipimpin langsung oleh Topiwara. Ruangan sempit di markas bandit itu penuh sesak dengan suara benturan logam yang bergema di dinding batu yang kasar. Jeritan kesakitan yang memecah keheningan malam dan aroma darah yang menyengat bercampur dengan bau tanah lembab serta keringat yang menetes dari tubuh para petarung. Cahaya obor dari dinding-dinding batu yang kasar berkedap-kedip karena hembusan angin dari lorong yang masuk, menciptakan bayangan panjang yang bergoyang liar seiring gerakan petarung, membuat suasana semakin tegang dan kacau. Rudra menebas dua orang sekaligus dengan satu ayunan pedangnya yang bilahnya berkilau tajam di bawah cahaya obor, memotong daging dan tulang dengan mudah. Darah menyembur ke lantai yang sudah licin dan membuat pijakan semakin berbahaya. Prakas menghantam wajah musuh dengan kepalan tangannya yang dibalut perlindungan besi, hingga tengkorak bandit itu remuk dengan suara retak yang bergema seperti kayu yang patah. Manis Nirya dengan gerakan presisi menusuk tepat ke jantung lawan menggunakan belati pendeknya tanpa sedikit pun keraguan, membuat tubuh bandit itu ambruk dengan mata terbelalak dan nafas terakhir yang tersengal. Benturan senjata, teriakan bandit yang panik dan penuh ketakutan, serta dentuman tubuh yang terhempas ke tanah memenuhi ruangan sempit itu, membuat getaran terasa sampai ke dinding yang sudah retak. Satendra yang berada di sisi ruangan menendang seorang bandit hingga menghantam dinding batu. Suara tulang punggungnya yang patah bergema seperti guntur kecil. Bang Sanu memutar senjatanya, memenggal kepala musuh terdekat dengan satu gerakan cepat. Darah memercik ke bajunya dan ke wajahnya, tapi ia sama sekali tidak bergeming. Udara terasa semakin berat, bercampur bau logam dari darah, keringat dan tanah di lantai yang kini licin dan lengket, membuat langkah kaki mudah tergelincir. Pemimpin, bandit di sudut kiri masih hidup. Mereka ada 7 orang. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Jangan biarkan satupun lolos. Bereskan tanpa meninggalkan jejak. Bukankah itu tindakan yang terlalu kejam? Apakah kau berpikir seperti itu, Manis? Tidak juga. Hanya saja, memang semua ini pantas mereka dapatkan. Pemimpin, mereka sudah siap dengan konsekuensinya. Pekerjaan mereka memang seperti itu. Jika mereka mati, ya memang itu bagian dari resiko. Prakas menendang bandit itu ke arah Manis Nirya yang langsung menghantam dada musuh dengan pukulan keras. Suara iga retak terdengar jelas di tengah kebisingan. Dalam waktu singkat, pertempuran itu usai. Lantai basah bercampur dengan darah, membentuk genangan merah gelap yang mengalir di sela-sela batu dan lantai, membuat bau amis semakin kuat. Tubuh para bandit tergeletak tidak bernyawa, beberapa dengan anggota tubuh terpisah, lainnya dengan luka terbuka yang mengerikan, dan darah masih menetes dari luka-luka tersebut. Hanya tersisa pimpinan mereka, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah garang. Bekas luka panjang melintang di pipinya. Ia terengah, berdiri di sudut ruangan dengan punggung menempel di dinding yang dingin dan lembab. Tangannya gemetar, memegang pisau pendek yang sudah ternoda darah. Matanya liar, penuh ketakutan, menyadari anak buahnya telah lenyap dalam sekejap, dan hembusan angin dari lorong membuat obor berkedip lebih cepat, menciptakan bayangan wajah yang semakin menyeramkan. Mereka benar-benar sampah. Akan lebih baik mereka bertani atau pekerjaan lainnya. Memiliki kemampuan rendah sudah sok jadi jagoan. Ya, itu adalah pilihan mereka, Tuan Satyendra. Di jagat Agni, yang lemah akan selalu ditindas. Mereka lemah, tapi hanya bersikap sok kuat dan menindas yang lebih lemah. Di sisi lain ruangan, Yesa yang tadinya meringkuk ketakutan di sudut di balik petik kayu yang robek, kini berlari mendekati Topiwara. Air mata masih mengalir di pipinya, tetapi wajahnya penuh kelegaan. Ia memeluk Topiwara erat-erat, tubuhnya gemetar karena campuran rasa takut dan syukur. Tori, kokah itu Tori? Bima yang berdiri di dekatnya dengan luka kecil di lengannya yang masih berdarah tipis juga maju. Ia memeluk Topiwara dengan penuh semangat. Tangannya menepuk punggung Topiwara dengan keras. Suaranya serak karena emosi dan kelelahan.
Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu dalam situasi seperti ini, Tori. Topiwara berdiri tenang, tidak menolak pelukan mereka. Sorot matanya tetap tajam, namun ada kehangatan samar saat ia membalas pelukan itu sebentar. Tangannya menyentuh bahu Yesa dan Bima, merasakan getaran tubuh mereka yang masih shock. Syukurlah, aku masih sempat. Paman Dravanta, Bima, Yesa. Paman Dravanta yang berdiri agak di belakang sambil memegang luka di lengannya masih berdarah tipis dan terasa nyeri setiap kali digerakkan. Ia menghela nafas panjang, wajahnya yang sudah keriput menunjukkan kelegaan yang mendalam. Ia menyandarkan diri ke dinding batu yang dingin untuk menjaga keseimbangan. Oh, syukurlah. Sepertinya aku masih diberikan kesempatan untuk hidup. Rudra yang sedang membersihkan darah dari pedangnya mendekat. Ia memeriksa sekeliling ruangan dengan mata waspada sebelum berbicara dengan suara rendah sambil mengusap keringat di dahinya. Pemimpin, sepertinya mereka hanya orang-orang biasa, atau mungkin ada fraksi lain yang mendukung mereka. Siapapun mereka berani membuat masalah dengan orang-orangku, maka hanya kematian yang mereka dapatkan. Manis Niria yang sedang memeriksa tubuh seorang bandit dengan menendangnya pelan untuk memastikan ia mati, mengangkat kepala dan melaporkan sambil menunjukkan selembar perkamen yang ia temukan. Aku rasa mereka ada hubungannya dengan fraksi hitam. Namun, mereka terlihat hanya penduduk biasa. Dugaan lain, mungkin Illuminati telah terlibat. Jadi, inilah fraksi hitam. Tapi, jika ada sangkut pautnya dengan Illuminati, maka keraton memang dalam bahaya. Aku heran, kenapa Raja Banyugeni mengundang fraksi Illuminati juga? Kebetulan atau tidak, mereka sudah menjadi mayat sekarang. Tapi, kita harus bergerak cepat. Pemimpin, kita harus kembali ke misi utama kita. Saya setuju. Anak buah saya siap membersihkan semuanya. Pemimpin dan lainnya bisa pergi dan menyerahkan di sini padaku. Topiwara mengangguk, lalu berpaling ke arah Yesa, Bima, dan Dravanta sambil memeriksa luka-luka kecil di tubuh mereka. Kalian bertiga aman sekarang, tapi kita tidak bisa tinggal lama di sini. Markas ini mungkin dipantau, atau mungkin masih ada jebakan yang belum kita temukan. Tori, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah akan ada perang? Topiwara menatapnya sebentar, suaranya tetap tenang tapi tegas, sambil melepaskan pelukannya perlahan. Itu bukan hal yang perlu kalian khawatirkan sekarang, Yesa. Yang penting, kalian selamat. Tapi, kalian harus pergi dari sini cepatnya. Tori, bagaimana denganmu? Aku tidak tahu apa yang telah terjadi setelah kita terakhir berpisah. Aku percaya kau sangat kuat sekarang. Tapi, apakah ada sesuatu yang tidak kami mengerti? Banyak hal telah terjadi, Bima. Untuk saat ini, kalian bertiga harus meninggalkan keraton setelah ini. Bang Sanu berdiri di dekat pintu masuk ruangan sambil memantau lorong luar. Maju mendekati pimpinan bandit yang tersisa. Dengan gerakan kasar, ia mencengkeram kerah baju pria itu dan mengangkatnya hingga kakinya menggantung di udara, membuat pria itu tersedak karena tekanan di lehernya. Wajah Bang Sanu penuh amarah, senjata di tangannya siap diayunkan, dan hembusan nafasnya terasa panas di wajah bandit itu. Katakan, dari mana kalian beraninya mencari masalah dengan Raksadipa? Pimpinan bandit hanya terdiam, nafasnya tersengal karena ketakutan. Dalam hatinya, ia berbicara dengan panik. Sial, Raksadipa, wanita desa itu dari Raksadipa. Itu tidak mungkin. Bang Sanu mengguncang tubuhnya lebih keras, suaranya menggelegar, menggema di ruangan batu itu dan membuat obor berkedip lebih kuat. Jawab, atau aku potong lidahmu sekarang juga. Pria itu menelan ludah, wajahnya pucat pasi, matanya melirik ke arah Topiwara dengan ketakutan yang nyata, dan keringat menetes dari dahinya. Kami hanyalah kelompok kecil. Ampuni aku tidak tahu jika wanita itu adalah anggota kalian. Setidaknya ia baik-baik saja kan? Tolong lepaskan aku. Aku mohon. Kelompok kecil dengan surat cap fraksi hitam
Kau pikir bisa membohongi kami? Tidak. Itu dari pemberi tugas. Kami cuma disuruh menculik wanita muda. Kami tidak tahu detailnya. Tolong ampuni aku. Aku punya keluarga. Bang Sanu mendengus kesal. Matanya menyipit penuh cicik. Ia menoleh sebentar ke arah Topiwara, mencari isyarat. Topiwara hanya mengangguk pelan, dan tanpa basa-basi, Bang Sanu menghunuskan pedangnya dan menusuk tepat di leher bandit itu. Darah memercik ke dinding dan lantai. Beberapa tetes mengenai wajah Bang Sanu dan membuatnya mengusap mata. Tubuh pimpinan bandit itu ambruk dengan dentuman pelan. Nyawanya langsung melayang. Genangan darah di sekitarnya kini bertambah besar, menyatu dengan darah anak buahnya, dan bau amis semakin menyengat. Bajingan itu memang pantas mati. Ya, tapi apakah jalan kekerasan seperti ini yang telah kau ambil, Tori? Apakah ini jalan yang telah kau pilih sekarang? Paman, tidak ada jalan yang mudah. Dari awal, aku sudah memiliki jalan yang keras. Aku percaya denganmu, Tori. Pilihanmu pasti jalan yang baik untukmu. Terima kasih, Paman. Bang Sanu, perintahkan semua anak buahmu untuk menyisir sekitarnya. Baik, pemimpin. Semuanya, menyebar! Beberapa anggota Raksadipa langsung bergerak. Pemimpin, lorong belakang telah kosong. Ada gudang kecil di ujung, penuh dengan barang curian, senjata, makanan, dan beberapa peti emas. Apakah akan kita ambil? Ambil saja semua hartanya. Itu milik pamanku. Kumpulkan, jangan ada yang tersisa. Baik, pemimpin. Tori, apa yang kau lakukan? Paman, tolonglah. Jika paman menolak, maka ambil saja milik paman. Sisanya, simpan saja untuk sementara, paman. Sementara itu, Manis Niria yang memeriksa pintu masuk sambil mendengarkan suara dari luar, menambahkan sambil menunjuk jejak di tanah. Pintu utama aman, tapi ada jejak kaki di tanah luar. Mungkin ada pengintai yang kabur sebelum kita datang. Jika fraksi hitam terlibat, kita harus anggap mereka punya mata-mata di mana-mana. Kita harus cepat, pemimpin. Itu benar, dan kita tidak bisa bawa mereka bertiga di keraton. Terlalu berbahaya dengan ledakan yang mungkin akan terjadi. Topiwara mengangguk, lalu berpaling ke arah Yesa, Bima, dan Paman Dravanta. Suaranya tetap tenang, tapi ada urgensi di dalamnya sambil memeriksa perbekalan mereka. Sekarang kita akan pergi dari sini. Bang Sanu, kau bawa Yesa, Bima, dan Paman Dravanta menjauh dari keraton. Yesa langsung maju, tangannya memegang lengan Topiwara dengan kuat. Matanya penuh penolakan dan kekhawatiran, merasakan dinginnya baju Topiwara. Tidak, aku tidak mau meninggalkanmu lagi, Tori. Setelah semua ini, aku tidak mau berpisah lagi. Topiwara menatap Yesa sebentar, nadanya tegas namun tetap penuh perhatian, sambil memegang tangannya untuk menenangkan. Kalian harus pergi. Keberadaan kalian hanya akan membahayakan diri kalian sendiri. Pergilah ke kota Waluh. Di sana kalian akan aman. Paman Dravanta yang berdiri di belakang mengangguk perlahan. Ia menyentuh bahu Yesa untuk menenangkannya. Wajahnya menunjukkan pemahaman meskipun tubuhnya kelelahan. Aku mengerti, Tori. Baiklah, Yesa, dengarkan dia. Keselamatan kita lebih penting sekarang. Tori, aku tidak tahu kau jadi seperti apa, tapi aku rasa kau harus berhasil. Topiwara membalas dengan nada rendah, matanya penuh rasa hormat, sambil mengangguk ke arah Dravanta. Semuanya itu juga karenamu dan lainnya juga, Paman. Aku senang kau juga baik-baik saja. Bima melangkah maju, wajahnya serius, tangannya mengepal dengan kuat, merasakan getaran dari luar yang semakin terasa. Tori, aku tidak tahu kau sudah sekuat apa, tapi berjanjilah untuk menyusul kami di kota Waluh. Topiwara mengangguk dengan yakin, menatap Bima langsung di matanya. Aku berjanji, Bima. Setelah misi ini selesai, aku akan ke sana. Tapi sekarang, kalian harus cepat bergerak. Yesa masih ragu, air mata menggenang di matanya sambil menarik nafas dalam untuk menahan isak tangisnya. Tori, apa yang kalian hadapi di keraton? Mengapa kau begitu yakin akan ada tragedi? Setidaknya beritahu kami sedikit, supaya
kami tidak terlalu khawatir. Ini adalah masalah yang tidak seharusnya kau tahu, Yesa. Aku harap kau mengerti. Yang terpenting, kalian harus selamat. Bang Sanu, bawa mereka sekarang. Gunakan jalur hutan ke utara. Hindari jalan utama. Ambil perbekalan dari gudang jika perlu. Bang Sanu mengangguk, lalu berpaling ke arah anggotanya dengan suara yang tegas. Kau dan 2 orang lainnya ikut aku. Kita kawal mereka sampai perbatasan Walu. Yang lain, tetaplah dengan pemimpin. Ambil air dan makanan cepat dari gudang. Tiravanta menarik tangan Yesa dengan lembut. Yesa, ayo, Tori tahu apa yang harus ia lakukan. Kita tidak boleh menjadi beban baginya. Bima, kau bantu mereka menyiapkan perbekalan. Baik, Paman. Yesa menghela nafas panjang. Matanya masih berkaca-kaca, tapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, Tori, tapi ingat janjimu. Dan kalau bisa, cepat kirim kabar ke Walu secepatnya. Itu sudah pasti, Yesa. Sekarang pergilah. Dengan berat hati, Yesa akhirnya menuruti. Bang Sanu dan 2 anggota Raksadipal lainnya mengawal Yesa, Bima, dan Paman Tiravanta keluar dari markas bandit melalui lorong belakang. Mereka bergerak cepat, menghilang di balik kegelapan malam, hanya meninggalkan suara langkah kaki yang samar dan hembusan angin yang semakin kencang dari luar. Manis Niria yang melihat kepergian mereka sambil memeriksa peralatannya, berkomentar dengan nada penasaran. Sepertinya aku sangat akrab dengan wanita itu. Tidak perlu berpikir macam-macam, Manis. Mereka sudah seperti keluargaku sendiri. Pemimpin, kita harus ke keraton segera. Waktu kita semakin sempit. Kita tidak bisa buang-buang waktu di sini. Prakas mengangguk setuju. Jika kita terlambat, putra mahkota bisa dalam bahaya, pemimpin. Kita akan lewat mana? Jalur utama atau melewati hutan? Jalur hutan aku rasa lebih aman, tapi aku rasa lebih lambat. Baiklah semuanya, kita akan kembali ke keraton. Tetap waspada di jalan. Rudra, pimpin jalur melalui hutan. Prakas, kau berada di belakang. Kita akan menghindari jalan terbuka. Siap, pemimpin. Mereka bergerak keluar dari markas bandit, menelusuri jalur sempit yang dikelilingi pepohonan gelap dan tebal. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah dan daun basah, serta suara dedaunan bergesek yang membuat suasana semakin waspada. Jalanan berbatu dan licin karena embun malam membuat mereka harus melangkah hati-hati agar tidak tergelincir. Tidak lama setelah itu, ketika mereka baru saja mendekati gerbang luar keraton, terdengar suara ledakan keras dari arah istana. Getarannya begitu kuat mengguncang tanah, membuat batu-batu kecil berguguran dari tebing di sekitar mereka dan daun-daun jatuh dari pepohonan. Asap hitam mengepul tinggi di langit. Burung-burung berterbangan dari pepohonan dengan suara sayap yang berisik, dan jeritan sama rakyat terdengar dari kejauhan. Cahaya api menyala di ufuk, menerangi malam yang gelap dan membuat bayangan pohon memanjang. Ledakan itu berasal dari keraton. Kita harus bergerak sekarang. Pemimpin, getaran itu cukup kuat. Mungkin dinding keraton telah runtuh. Kita harus cepat. Apakah sudah dimulai? Tidak ada yang tahu. Kita akan mengeceknya sendiri. Mereka berlari cepat. Sepatu mereka menghantam tanah berbatu yang kini bergetar. Jalan menuju keraton dipenuhi debu dan asap tipis yang mulai menyebar dari ledakan, membuat udara terasa panas dan berbau gosong. Sesampainya di gerbang luar keraton, suasana sudah kacau. Api membakar beberapa bangunan. Tiang-tiang kayu di gerbang utama runtuh dengan suara gemuruh yang bergema, dan rakyat berlarian panik mencari perlindungan. Suara jeritan mereka bercampur dengan perintah prajurit. Para prajurit keraton berteriak memberikan perintah, tapi suara mereka tenggelam dalam kebisingan lonceng darurat yang berdentang terus-menerus. Praksi hitam Anihita Dharma jelas telah memulai serangan. Seperti kebiasaan mereka menciptakan kekacauan ekstrim. Namun, rombongan Topiwara tetap fokus menyelinap melalui sisi samping gerbang untuk menghindari kerumunan, melewati semak-semak yang basah dan membuat baju mereka lembab. Mereka sungguh membuat kekacauan seperti ini, dasar para hama. Memang seperti itulah praksi hitam. Sekarang lebih baik fokus ke tujuan kita. Pemimpin, keributan ini membuat penjagaan di area bawah tanah menjadi kosong. Ini adalah kesempatan kita, pemimpin. Tetap siaga, jangan membuat kesalahan.
Ini adalah kesempatan kita, Tuan Muda. Mulai bergerak diam-diam. Sekarang, ayo kita pergi. Mereka bergerak menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Kekacauan di atas membuat penjagaan di sana lengah. Hanya 2 prajurit yang berdiri di pintu. Tapi mereka sibuk menatap arah api di kejauhan. Wajah mereka penuh keringat karena panas. Topiwara memberikan isyarat dengan tangan. Jarinya menunjukkan ke depan, lalu ke samping sambil berbisik. Benar-benar tidak ada orang di sini. Ayo, bergerak dengan cepat. Rudra dan Parakas bergerak cepat, mendekati penjaga dari samping. Dengan pukulan tepat di belakang kepala, kedua penjaga itu pingsan tanpa sempat bersuara. Ini lebih mudah dari kelihatannya. Itu benar, tapi jangan lengah. Mereka melangkah menuruni lorong batu yang sempit, menuju ruang bawah tanah. Obor-obor di dinding berkedip karena aliran udara dari atas, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding lembab. Langkah kaki mereka bergema pelan, hanya diselingi suara tetesan air dari celah-celah dinding yang membuat lantai menjadi licin. Kenapa aku punya firasat buruk? Jangan dipikirkan manis, tetaplah melangkah. Aku juga merasakan hal yang janggal. Sepertinya kita sudah masuk dalam perangkap. Perangkap? Maksudmu apa, pemimpin? Namun tiba-tiba ledakan besar menguncang lorong di belakang mereka. Debu dan pecahan batu berterbangan, membuat udara penuh partikel yang membuat mereka batuk. Pintu masuk mereka lewati runtuh, tertutup tumpukan batu besar yang bergemuruh saat jatuh. Obor-obor di dinding padam sebagian, meninggalkan lorong dalam cahaya redup yang hanya dari obor yang jauh. Debu tebal memenuhi udara, membuat penglihatan kabur dan nafas terasa sesak. Sial, jalan keluarnya telah tertutup. Jebakan, apakah kita ketahuan? Topiwara menatap ke depan, wajahnya tetap dingin meskipun situasinya memburuk. Ia mengusap debu dari matanya dan memeriksa tumpukan batu dengan cepat, merasakan dinginnya batu yang masih bergetar. Sepertinya mereka memang sudah merencanakan ini, tapi tidak masalah. Semuanya mulailah waspada. Tanpa jalan keluar, bagaimana kita bawa putra mahkota keluar? Kita pikirkan itu nanti. Sekarang kita harus menemukan ayahku dan lainnya. Semoga saja mereka baik-baik saja. Jangan salah, mana ada yang bisa melukai Tuan Pitawara. Ditambah ada ketiga guardian bersamanya. Mereka pasti baik-baik saja. Singkirkan puing-puingnya. Kita harus segera menuju lokasi ayahku. Sial, reruntuhan ini mengganggu sekali. Pemimpin, kita benar-benar tidak bisa keluar lewat sini lagi. Ini benar-benar gawat. Lebih gawat lagi, ruang bawah tanah ini bisa runtuh. Hei, manis, jangan katakan itu. Aku menjadi merinding. Ya, mungkin saja apa yang Nyonya Manis katakan terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Bawah tanah ini dilindungi oleh suatu keberadaan yang luar biasa. Tidak akan runtuh begitu saja. Kira-kira apa yang pemimpin maksud? Sepertinya aku tahu apa yang ia katakan. Cukup bicaranya. Kita harus cepat menyingkirkan puing-puing yang menghalangi kita. Tunggu dulu, ada yang aneh, pemimpin. Aku seperti mendengar sesuatu. Apakah kalian dengar? Aku tidak mendengar apa-apa. Lorong bawah tanah itu berguncang hebat setelah ledakan besar sebelumnya. Getaran masih terasa di dinding batu yang retak, membuat serpihan batu kecil bahkan besar berjatuhan dari langit-langit seperti hujan debu yang mengganggu penglihatan dan juga menyulitkan mereka melangkah. Saat mereka hendak menyingkirkan halangan yang menghambat mereka, tiba-tiba asap tebal mulai merayap memasuki celah-celah dinding. Warnanya abu-abu kehitaman, berputar seperti kabut yang bergerak sendiri dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bau logam bercampur belerang memenuhi udara, menusuk hidung dan membuat mata perih hingga air mata mengalir tanpa terkendali. Udara terasa semakin panas, membuat nafas terasa berat dan sesak. Rudra langsung berteriak sambil menutup hidungnya dengan kain. Wajahnya memucat karena ketakutan yang mendadak melanda. Ini bukanlah asap biasa, itu racun pelebur sukma. Kita harus cepat. Jika terkena, daging kita bisa meleleh dalam hitungan nafas. Prakas menggeram, matanya membelalak penuh kemarahan dan kebingungan. Tangannya mengepal erat hingga kuku jarinya memutih. Tidak mungkin, ini racun khas Banu Ketra. Tapi, bukankah ia sudah mati?
dan keluarga Ketra, semuanya telah musnah. Manis Niria menyambar. Suaranya tegas, tapi ada nada urgensi yang menunjukkan kegelisahannya. Keringat mengalir di dahinya. Tidak ada waktu untuk menebak. Kalau kita berhenti, kita semuanya akan mati. Topiwara mengangkat tangannya. Tatapannya tajam meskipun ada keraguan. Mencoba menenangkan kelompok yang mulai panik. Terus maju. Kita temui ayahku dan putra mahkota. Jangan sampai racun ini mendahului kita. Satyendra mengangguk cepat. Mata yang melirik ke belakang di mana asap mulai mendekat. Jantungnya berdegup kencang karena rasa takut yang telah membuncah. Aku jadi ingat sesuatu. Dahulu Banu Ketra memiliki anak yang berbakat. Namun karena ia dianggap gila, ia diusir dari keluarga Ketra. Aku hanya menebak-nebak. Mungkin saja racun ini dari orang itu. Secara keluarga Ketra sudah musnah. Rudra menggelengkan kepala sambil merobek kain dari jubahnya. Gerakannya cepat, tapi tangannya sedikit gemetar karena adrenalin. Itu mustahil. Aku yang lebih dekat dengan keluarga Ketra. Memang ia diusir dari keluarga Ketra, tapi aku dengar ia telah mati. Prakas merogoh tasnya sambil berlari. Wajahnya penuh frustasi karena merasa tidak berdaya. Mau itu dia atau bukan, sekarang itu tidak penting. Kita harus pergi secepatnya dulu dari sini. Apakah ada jalan lain selain pintu utama? Lalu, di mana lokasi Tuan Pituwara berada? Kurang lebih 100 meter ke ruangan utama. Tidak ada rute lain. Ini jalur rahasia. Jika perlu, nanti kita akan menjebol atap tembok. Sial. Asapnya sudah di belakang. Aku bisa mendengar suara erosi di dinding. Rudra berbalik sebentar sambil melempar batu ke asap untuk menguji. Jangan lihat ke belakang. Fokus maju, Rudra. Ceritakan lebih lanjut soal Banu Ketra. Kalau ini memang racunnya, mungkin ada hubungannya keterlibatan orang dalam Raksadipa yang tidak kita ketahui. Banu Ketra adalah ahli racun dari klan lama di ujung Jagat Agni sebelum menjadi bagian Raksadipa. Keluarga intinya juga musnah puluhan tahun lalu dalam perang besar antar sekte. Aku dengar keluarga Ketra memang sengaja ditargetkan lebih dulu karena racun mereka sangat merepotkan. Aku juga pernah dengar hal itu dari ayahku. Konon, dulu Banu Ketra diselamatkan oleh pemimpin Raksadipa terdahulu, dan Banu Ketra bergabung dengan Raksadipa. Semuanya, sebentar lagi kita akan sampai. Jaga jarak dariku. Saat ini, ayah dan lainnya pasti sedang waspada. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Aku akan di depan bersamamu, pemimpin. Baiklah, aku cover belakang dengan Satyendra. Terserah, dimanapun itu sama saja. Mereka semua berlari, menembus lorong batu yang gelap. Langkah kaki mereka bergema keras di dinding sempit yang semakin terasa menekan. Asap racun semakin mendekat. Terdengar suara mendesis saat dinding yang tersentuh asap langsung terkikis seperti meleleh, meninggalkan bekas hitam gosong yang mengeluarkan uap panas. Uap itu mulai terasa di punggung mereka, membuat keringat bercucuran dan pakaian basah. Sementara bau belerang semakin menyengat hingga beberapa dari mereka terbatu. Manis Niria berteriak, suaranya penuh urgensi dan sedikit kepanikan. Ada cahaya di depan sana. Kita hampir sampai. Sesampainya di ruangan besar bawah tanah, 3 sosok berdiri menjaga di tengah ruangan yang diterangi obor-obor dinding yang berkedap-kedip karena angin dari lorong. Ruangan itu luas dengan pilar batu tinggi yang penuh ukiran simbol kuno, dan di sudut ada tumpukan peralatan militer seperti pedang, perisai, dan tombak yang siap pakai. Udara di sana lebih segar sedikit, tapi suara mendesis dari lorong masih terdengar, membuat suasana tegang. Guardian Agung, Guardian Tangan, dan Guardian Kiwa langsung mengangkat senjata ketika melihat kelompok Topiwara masuk. Senjata mereka adalah tombak panjang dengan ujung bercahaya, siap menusuk dan menyerang. Wajah mereka penuh kewaspadaan dan siap untuk bertempur. Berhenti! Siapa kalian?